Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan video ini kita akan bahas satu pertanyaan yang mungkin ada dalam benak kamu. Ya, masih worth it kah jualan online di Shopee di tahun 2026? Yes, yang kita tahu tahun ini adalah tahun yang berat ya, 2025 ya. Bahkan banyak seller yang bilang tahun ini tuh jauh lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun waktu COVID ya. Seller yang lama yang udah jualan dari sebelum COVID itu bilang ya tahun puncaknya mungkin waktu COVID 2020. 2021 masih oke. 2022 lebih banyak kompetisi yang masuk, tapi dari 2023, 24 bahkan 25 banyak seller yang mengalami penurunan secara drastis. Penurunannya terutama sejak tahun ini. Nah, itu kenapa ya? Nah, teman-teman, menjawab pertanyaan kayak gitu, mari kita list challenge-nya seperti apa. Pertama, sejak ada GMV Max, cara beriklan totally berubah. Ya, kalau ada yang bilang beriklan sekarang lebih mudah, padahal pada kenyataannya beriklan dengan GMV Max jauh lebih susah. Kenapa? Karena hal yang dilihat lebih banyak lagi. Saya sebagai agensi, ya Om Botak sebagai agensi dan juga sebagai konsultan, kita banyak ngebedah toko ya. Memang anggapannya kalau sekarang dengan GMV Max kan tinggal ngesetting ruas berapa, ngesetting model harian berapa, dan biarkan algoritma Shopee yang bekerja dengan sendirinya. Kelihatannya mudah bukan? Tapi kenyataannya ketika nggak perform, ketika tiba-tiba kita nggak dapat traffic, ketika tiba-tiba analisa performa dari Shopee yang menginginkan kalau kita ruasnya diturunin, bahkan makin diturunin lagi di bawah ruas maksimal yang bisa kita terima untuk profit, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan akhirnya kita akan ngecek ya dari performa produk, over produknya seperti apa, foto lah, judul, segala macam ya. Kita harus ngulik dan waktu yang diperlukan buat naikin dan optimasi satu produk itu dan satu toko itu jadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan dulu. Jadi kalau dibilang sekarang jauh lebih susah untuk beriklan dibandingin dulu. Karena waktu manual tinggal kita set, cari kata kunci yang winning, ketemu, optimize dari sana, dan buang kata kunci yang tidak winning, itu jauh lebih gampang teman-teman. Ya, jadi dengan GMV Max saya rasa makin banyak seller, terutama seller lama yang berasa kok jualan sekarang makin susah. Ya, yang kedua tentunya udah teman-teman rasain dari awal tahun ya, sudah beberapa kali platform fee itu naik, bukan cuma di Shopee, tapi di TikTok, Tokopedia, Lazada, semuanya naik secara serentak ya. Bahkan bisa dibilang hampir sama semua platform sekarang. Berapa sih platform fee di kategorimu? Mungkin total kalau misalnya udah official store bisa hampir 20%. Belum kalau kita ngitung dengan biaya-biaya lain ya. Ada biaya proses pesanan juga yang 1.250 yang mencekik banyak seller. Gimana caranya teman-teman masih bisa cuan, sedangkan kalau teman-teman adalah distributor atau reseller yang memang punya patokan harga jual dan diskon yang tetap, misalnya diskonnya 20%, apakah masih bisa jualan dengan platform fee seperti itu? Pastinya makin susah bukan? Nah, yang ketiga yang memang dialami adalah dengan munculnya creator atau afiliator yang memang dulunya kita nggak perlu bekerja sama dengan mereka, tapi sekarang tanpa konten jualannya, terutama di TikTok, bahkan di Shopee dengan ada Shopee Video dan Live ya, tanpa bantuan afiliator, tanpa dari toko kita sekarang nge-live, traffic pun nggak bisa sebagus dulu. Jadi ada biaya-biaya tersembunyi, biaya-biaya tambahan yang diperlukan supaya kita bisa jualan. Ya, yang berikutnya challenge-nya adalah dengan adanya pajak marketplace. Seperti teman-teman tahu ya, memang pajaknya ditunda, tapi bukan berarti pajaknya ini nggak ada. Ya, yang dulunya mungkin kita nggak perlu pikirin lapor keuangan secara bersih, sekarang mulai harus dirapikan. Ya, sebenarnya fair-fair aja dengan adanya pajak itu, asalkan
semua orang melakukan game yang sama. Masalahnya di Indonesia ini banyak yang nakal dan tidak melakukan game yang sama dengan kita. Jadi itu membuat kepala kita pusing, karena kalau kita mau bersih, kita mau jujur, kita mau lapor, mau taat, tapi ada yang nggak sama, kan jadinya gamenya kan nggak fair ya, begitu teman-teman ya. Nah, yang berikutnya, kita merasa kompetisi makin gila dengan adanya seller dari luar yang masuk ya, dengan adanya seller-seller yang berjualan di marketplace dengan harga yang bahkan harga produksi atau harga modal kita aja itu lebih tinggi daripada harga jualan di Shopee. Gimana sih caranya bisa berkompetisi dengan seller-seller gila dan kompetisi yang makin mencekik seperti itu? Jadi masih worth it nggak sih? Ya, apakah sudah saatnya menyerah untuk berjualan? Ya, saya Om sendiri udah berjualan dari tahun 2011 ya, di Shopee dari 2015. Ini udah masuk ke tahun ke-11 jualan di Shopee. Ya, dan dari sisi teman-teman yang dulu mungkin udah berjualan di selevel, maksudnya berjualan sama lamanya, banyak yang udah menyerah dan udah berganti profesi. Ada yang menjadi afiliator, ada yang dagangnya offline aja sekarang, ada yang berganti profesi mungkin kerja lagi, atau usaha di bidang yang lain, which is fine ya, namanya usaha kan naik turun dan orang bebas pilih peluang atau kerja atau bisnis yang memang menghasilkan cuan yang paling gede buat mereka. Tapi buat teman-teman yang udah jualan lama dan berasa tahun ini adalah tahun yang berat, yes, Om sendiri setuju kalau memang tahun ini bukan tahun yang gampang ya dengan challenge yang di atas, tapi bukan berarti masa depan jualan online itu udah tutup. Mungkin yang salah adalah cara mainnya kita. Cara main sekarang itu jauh berbeda dengan cara main dulu. Kalau dulu kita mungkin hanya dengan foto produk yang bagus, itu udah nilai plus banget sehingga produk kita bisa jauh lebih laku dan kita bisa jual lebih mahal. Sekarang foto produk yang bagus itu bukan nilai plus, tapi sebenarnya performa yang basic banget supaya kita bisa jualan. Dengan ada AI, foto dan video produk yang bagus itu gampang banget dilakukan. Semua orang, bahkan yang nggak punya modal pun bisa dengan gratis manfaatkan AI untuk berjualan, sehingga kalau cuma modal satu-satunya kita jualan di Shopee itu adalah foto dan video yang bagus, itu bukan lagi menjadi nilai tambah bagi jualan kita. Jadi harus digali lagi offernya itu seperti apa. Ya. Dan teman-teman juga harus menyadari bahwa saat ini perubahan tuh begitu cepat ya. Kalau kita masih nyaman melakukan hal-hal yang sama dari tahun lalu atau mungkin dari awal tahun ini atau dari bahkan 3 bulan yang lalu, perubahan sekarang terjadi begitu cepat. Apa yang works bulan lalu belum tentu works bulan ini, dan itu yang membuat kita lelah dan pengen mengibarkan bendera putih, menyerah untuk berjualan ya. Tapi teman-teman perlu ketahui, dari toko-toko yang kita handle di agensi, dari klien-klien Om waktu di Bedah sebagai konsultan, tahun ini trennya lebih banyak brand owner, lebih banyak pabrik, lebih banyak distributor yang memang prinsipal, yang memang pemegang merek, yang besar-besar itu, yang tadinya nggak melirik jualan online, itu sekarang mulai fokus masuk di sini. Kenapa? Karena lini-lini di bawah mereka itu memang udah kehabisan bensinnya lagi. Dengan admin yang tinggi, mereka udah nggak bisa bergerak lagi di online. Jadi bos-bosnya itu harus keluar, ya, pabrik-pabriknya itu harus keluar. Karena kalau bukan mereka yang fight, brand mereka akan kalah dengan kompetitor yang memang terjun langsung untuk fight. Jadi semakin banyak brand-brand besar yang fight, ini trennya untuk mereka justru tahun ini tahun yang bagus. Pertumbuhannya itu berkali lipat. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya Shopee-nya bagus atau enggak, menurut saya tahun ini tetap bagus. Tokonya Om sendiri juga masih naik berkali lipat dibandingkan dengan tahun lalu kalau memang kita melakukan hal yang tepat ya, sesuai dengan zaman sekarang dan menemukan produk yang tepat. Tentunya ceknya di Data Pinter ya. Jadi produk yang modalnya misalnya 5.000 perak itu bisa kita jual di 25.000 dengan offer dan dengan menemukan market yang tepat. Jadi masih bisa banget kita tuh cuan dan masih bisa kita growth asalkan strategi dan cara kita memainkannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sekarang ya. Strateginya seperti apa? Strateginya tentunya memanfaatkan iklan ya, GMV Max,
bukan cuma hanya dengan setting aja, tapi kita beresin daripada produknya. Itu udah kita bahas di video-video yang ada di membership. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join, ya join aja, karena di sana tuh bagus banget buat teman-teman bisa belajar lebih mendetail step by step gimana sih tokonya bisa scale up ya teman-teman di sana. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah cari produk yang marginnya tuh masih bisa tebel. Kalau teman-teman terbiasa dengan barang impor yang memang semua orang juga bisa impor, apalagi zaman sekarang ya, mudah banget buat kita impor. Teman-teman coba ya, botakers coba cari barang yang memang kita bisa jual berkali lipat. Paling mudah adalah punya brand sendiri. Paling mudah adalah kita bangun dan investasi di brand, di mana dengan brand sendiri itu masa depannya itu masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan jual barang komoditas atau jadi reseller daripada merek lain ya. Jadi investasi di brand itu yang dilihat mulai panen tahun ini, dan Om melihat masa depannya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teman-teman masih bisa. Dan mungkin Shopee hanyalah sebagai salah satu platform untuk jualan ya. Nantinya kita nggak tahu di tahun-tahun ke depan mungkin ada platform lain seperti Tocho atau mungkin website sendiri yang teman-teman bisa manfaatkan buat jualan. Dan yuk sama-sama kita growth, karena Om masih lihat bahwa asalkan kamu ketemu dengan positioning produk yang tepat ya, branding yang tepat, disertai dengan cara main yang tepat dan sesuai dengan zaman ini, kita masih bisa growth. Dan itu sudah Om saksikan di klien-klien kita yang kita handle sendiri ataupun dengan klien-klien yang konsultasi, itu masih bisa banget loh ya. Karena platform hanyalah sebagai leads generation untuk toko kita, di mana orang kenal dengan produk kita. Ketika mereka repeat order, mungkin bisa dilakukan di luar dari platform ya. Mungkin kita punya platform sendiri atau bisa kita follow up dengan offline ya. Jadi cara-cara seperti itu untuk bisa cuannya sebenarnya masih banyak. Jangan terpaku hanya males mengandalkan traffic daripada platform dan kita nggak melakukan hal-hal lain untuk bisa simpen database dan lainnya. Jadi tahun ini, tahun 2026 masih sangat bagus asalkan teman-teman pakai platform ini dengan tepat, masih worth it banget, terutama di Shopee ya, sebagai website e-commerce nomor 1 di Indonesia secara omset dan secara traffic. Teman-teman bisa pakai banget untuk dapetin leads yang berkualitas, yang mereka bisa kenal produkmu dan bisa growth bisnismu sama-sama. Ya, teman-teman yang belum like video ini, bantu kita like supaya ya kita bisa kasih konten-konten seperti ini. Dan kalau memang masih ada pertanyaan mengenai kegalauanmu seperti apa, komen aja ya supaya nanti kita bisa bahas menjadi video-video kita berikutnya. Thank you buat teman-teman yang memang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe juga supaya channel ini bisa terus growth buat membantu teman-teman dalam berjualan di marketplace dan di online. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.